Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, para bapak, para ibu, ikhwani wa akhwati fid din, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, di pagi hari yang sangat berbarokah ini, di pagi hari yang sangat mulia ini, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis kita, majelis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari salah satu di antara sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga para jamaah sekalian, dengan aktivitas kita memulai pagi hari ini dengan mempelajari ajaran beliau, itu adalah salah satu di antara bukti yang paling nyata bahwa kita itu cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rabiul Awal yang sekarang sedang kita jalani, terutama hari ini tanggal 12 ya, tanggal 12 Rabiul Awal, hari lahir sekaligus wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah hari suasana yang sangat tepat bagi seorang muslim untuk mengungkapkan dan meningkatkan cintanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi rasa cinta itu wujudnya bisa berbagai macam. Yang paling utama, rasa cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam diwujudkan dengan mempelajari ajarannya serta mengamalkan ajarannya. Itu yang paling pokok. Makanya tatkala orang-orang Yahudi ngaku bahwasanya mereka itu cinta kepada Allah, ngaku di depan Rasulullah Muhammad SAW kalau mereka itu satu kaum yang sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan rasa cinta yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi kepada Allah Subhanahu wa taala itu dituntut oleh Allah, buktikan. Buktimu apa kalau sampean itu benar-benar cinta kepada Allah? Maka turunlah firman-Nya yang agung, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan wahai Muhammad, jawaban klaimnya orang-orang Yahudi itu, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian itu cinta kepada Allah, jika kalian itu ini cinta kepada Allah, maka buktikan. Wujud dari bukti itu adalah fattabi'uni, ikuti aku. Jadi cinta itu bukan klaim, cinta itu bukan omongan, tapi cinta itu intinya adalah ikuti petunjukku. Karena kalau kamu mengikuti aku, berarti kamu benar-benar cinta kepada Allah, karena Allah telah mengutusku sebagai seorang nabi dan rasul. Kalau memang itu telah dibuktikan, maka datanglah janji Allah Subhanahu wa taala, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalian akan dicintai oleh Allah dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Karena kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, adalah sesuatu yang amat sangat agung. Tapi cinta yang benar. Suatu hari datanglah seorang Arab Badui, Arabi, orang luar kota Madinah yang datang ke kota Madinah.
Dia itu datang-datang itu tanya, ya Rasulullah, mata sa'ah. Ya Rasulullah, kapan kiamat terjadi? Ini orang-orang datang takon kiamat. Kiamat datang kapannya itu nggak penting. Makanya Rasulullah SAW mengalihkan pertanyaan itu dengan pertanyaan lain. Wa madza a'datta laha? Lamas sampeyan takon kiamat iku persiapanmu apa? Yani madza a'datta laha? Persiapanmu untuk menghadapi kiamat itu apa? Gitu. Maka orang ini mengatakan, ya Rasulullah, saya itu orang awam dan orang yang jauh dari ilmu. Yani aku itu nggak banyak persiapan sholat. Sholatku ya standar aja lah, sholat wajib sama beberapa sholat sunnah. Puasaku standar ya Rasulullah, sholat wajib, puasa wajib sama beberapa puasa sunnah yang inti. Sedekahku biasa-biasa aja ya Rasulullah. Tapi saya mempunyai satu modal yang sangat utama. Rasulullah SAW bertanya, apa itu? Inni uhibbullah wa rasulah. Aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Cinta hakiki loh ini. Cinta hakiki. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, ini anta ma'a man ahbabta. Kamu akan bersama dengan orang-orang yang kamu cintai. Jadi Anas bin Malik yang menjadi saksi peristiwa itu, beliau mengatakan, wallahi, demi Allah, sejak aku muslim, belum pernah aku itu gembira seperti gembiraku pada hari itu. Tatkala mendengar sabda Rasulullah SAW, anta ma'a man ahbabta. Kamu itu bersama orang yang engkau cintai. Dalam riwayat yang lain, orang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Lalu beliau mengatakan, wallahi, demi Allah, aku cinta Rasulullah. Aku cinta Abu Bakar. Aku cinta Umar. Dan aku berharap Allah akan mengumpulkan aku dengan mereka, meskipun aku tidak bisa beramal sebagaimana amalnya mereka. Maka di majelis ini anak katakan, wallahi, kita cinta kepada Allah. Kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta kepada Abu Bakar. Kita cinta kepada Umar. Kita cinta kepada Anas. Kita cinta kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta kepada para ulama dan kita berharap, berdoa kepada Allah bahwa Allah akan mengumpulkan kita dengan mereka semua di dunia, di surganya, meskipun kita tidak bisa beramal seperti amalnya mereka. Dan itu perlu dibuktikan. Salah satu di antara bukti nyatanya adalah mempelajari sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita mempelajarinya, lalu kita mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Para jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang insyaallah Subhanahu wa taala akan kita pelajari bersama pada pagi hari yang penuh dengan barokah ini adalah sebuah hadis yang masih berkaitan dengan hadis-hadis yang kemarin. Jadi kita kemarin saya ingat ana membahas tentang waktu-waktu salat, sebelumnya tentang sejarah azan. Kita juga masih pada hadis-hadis yang berkaitan dengan pembahasan tentang salat. Baik. Anil Bara ibn Azib, dari Bara ibn Azib radhiyallahu anhuma. Qal, beliau berkata, lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, shalla nahwa Baitul Maqdis 16 atau 17 syahra. Beliau salat menghadap Baitul Maqdis 16 atau 17 bulan. Wa kana yuhibbu an yuwajjaha ila al-Ka'bah. Dan beliau itu pengen banget untuk kiblat itu dipindah ke arah Ka'bah. Fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tarlaha. Sungguh kami, Allah wahai Muhammad, telah mengetahui bagaimana wajahmu bolak-balik menghadap langit. Maka
kami sekarang palingkan wajahmu kepada kiblat yang kau ridhoi, yang kamu senangi. Fawajjaha, yani nahwa al-Ka'bah. Akhirnya kiblat itu diganti arah menuju ke arah Ka'bah. Wa sallama ma'ahu rajulun al-asra. Lalu ada kejadian, ada seorang sahabat yang salat asar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa kharaja famarra ala qaumin minal ansar. Kemudian beliau keluar dan melewati sebagian sahabat Ansar. Faqal, lalu beliau mengatakan, huwa yashhadu annahu sallama an nabi. Beliau bersaksi bahwasanya dia itu pernah barusan salat bersama Rasulullah SAW. Wa annahu qad wujjiha ilal Ka'bah, dan bahwasanya beliau yakni salatnya itu menghadap ke arah Ka'bah. Fanharafu, akhirnya mereka berputar balik. Wa hum ruku', dalam kondisi ruku' fi salatil asri, saat salat asar. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini membicarakan tentang sejarah kiblat salat. Ini sejarah kiblat tatkala kita itu menjalankan ibadah salat. Kan dalam kajian fikih, menghadap kiblat itu salah satu syaratnya sholat. Kalau sholat tidak menghadap kiblat, sengojo dan ngerti, maka sholatnya nggak sah. Hanya bedanya menghadap kiblat itu yang sekarang adalah Ka'bah. Menghadap kiblat atau menghadap Ka'bah itu ada dua hukum. Yang pertama, bagi orang yang lihat wujudnya Ka'bah, sholat tepat di depan Ka'bah. Ini di mana? Ya di Masjidil Haram. Masjidil Haram itu bagian depan. Bagian-bagian tengah belakang ya ora ketok. Masjidil Haram, salat di Masjidil Haram yang bagian depan. Maksudnya area tawaf atau di daerah dekat-dekat area tawaf. Salat menghadap atau melihat langsung wujudnya Ka'bah. Maka menghadap kiblat itu maknanya adalah menghadap langsung wujudnya Ka'bah. Meleset dikit, nyimpang dikit, sholatnya nggak sah. Kenapa? Ka'bah ada di hadapan dia. Ka'bah ada di hadapan dia. Itu yang pertama. Adapun yang kedua, bagi orang-orang yang sholatnya tidak langsung menghadap Ka'bah, mau itu di Masjidil Haram tapi yang agak di belakang, mau itu di Mekah, mau itu di Saudi, apalagi Indonesia, yang nggak bisa langsung sholat menghadap Ka'bah, maka status hukum menghadap kiblat itu menghadap jihatul kiblah, menghadap ancer-ancere kiblat. Ancer-ancer bahasa Indonesia apa? Apa Pak? Arah. Oh, kira-kira kiblat iku di situ Indonesia, berarti menghadap ke arah barat, agak nyerong dikit ke utara, gitu ya? Agak nyerong dikit ke arah utara. Itu ancer-ancere Ka'bah. Meleset ya rapopo. Jadi bagaimana mungkin nggak meleset? Wong kita dari Indonesia. Meleset dikit nggak masalah. Dan itu yang pernah digariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala beliau pindah ke kota Madinah, para sahabat itu memuskilkan, mempermasalahkan, ya Rasulullah, kita saat ini kita kota Madinah, ya Rasulullah, pripun carane sholat itu tepat menghadap Ka'bah. Makanya beliau mengatakan, ma bainal masyriq wal maghrib kiblah. Antara timur dengan barat itu kiblat. Maksudnya apa? Ini kota Madinah. Di mana Ka'bah? Di mana Mekah? Mekah di mana? Mekah itu di timur gitu. Mekah itu selatannya Madinah. Mekah itu sebelah selatannya Madinah. Jadi kata beliau SAW, ma bainal masyriq, antara arah timur dengan arah barat itu kiblat. Maksudnya, selagi jenengan menghadap ke arah selatan, mau selatan persis, mau selatan roto-roto nyerong timur, roto-roto nyerong barat, pokoknya aja kakek nyerongi. Pokoknya ancer-ancer
mau nanti tepat, mau meleset-melesetnya dikit, itu tetap dihukumi menghadap kiblat. Selagi sampean nggak menghadap timur, selagi sampean nggak menghadap barat, maka tetap dihukumi sholat menghadap kiblat. Itu yang disilakan oleh para ulama dengan jihatul kiblah, menghadap ke arah ancer-anceri kiblat. Berarti kalau di Indonesia para jamaah sekalian, sholat itu pokoknya menghadap barat. Mau menghadap barat agak utara, berapa derajat ke arah utaranya itu? Tepat menghadap Ka'bah, alhamdulillah. Meleset atau dikit, ini alhamdulillah. Meleset atau dikit itu juga tidak ada masalah. Asal ojo parah-paramen. Sholat menghadap selatan. Indonesia sholat menghadap selatan. Sholat menghadap utara. Apa mana sholat menghadap timur gitu ya. Maka itu pasti nggak sah karena tidak menghadap Ka'bah secara langsung, juga tidak menghadap jihatul Ka'bah. Nah, fikih yang ada dalam sholat ini para jamaah sekalian ternyata memiliki sebuah sejarah bahwa kiblat sholat itu dari awal bukan ke Ka'bah, tapi pernah dalam sejarah Islam, sholat itu menghadap ke arah Baitul Maqdis. Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa di Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera membebaskan negeri tercinta itu dari cengkraman penjajah orang-orang Yahudi. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwajibkan salat 5 waktu. Kapan, Pak? Isra Mi'raj. Jadi beberapa waktu kemarin kita diskusikan, kita pelajari bersama sejarah salat dari sisi hukum asli salat itu ada 3 sejarah. Yang pertama, salat sebelum Isra Mi'raj. Itu namanya salat mutlak. Pokoknya salat. Pokoknya salat. Ngikuti ajaran siapa? Ngikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Belum ada salat 5 waktu. Pokoknya salat. Itu sejarah salat pertama. Hukum salat berubah pasca Isra Mi'raj. Pasca Isra Mi'raj. Pasca Isra Mi'raj ada salat namanya salat 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tapi semua rakaatnya 2 kecuali maghrib. Tetap 3. Sampai hijrah Rasulullah SAW tahun kedua di kota Madinah di bulan Rajab atau di bulan Sya'ban, jumlah rakaat diganti oleh Allah menjadi jumlah rakaat yang sekarang. Zuhur, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Nah, sejarah kiblat itu pun nggak jauh-jauh dari itu. Sejak peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti pada waktu itu sholat sudah ada sholat 5 waktu. Kiblat yang diperintahkan oleh Allah arah menghadap tatkala sholat, maka itu diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menghadap ke arah Baitul Maqdis, menghadap ke arah Palestina. Tepatnya menghadap ke arah Masjid Al-Aqsa. Tepatnya menghadap ke arah Masjid Al-Aqsa. Area Masjid Al-Aqsa itu loh. Bukan bangunan masjidnya. Tapi area Masjid Al-Aqsa. Kalau jenengan masih bisa gambarkan Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa itu kan pojok yang ada. Masjid yang ada di pojok itu. Nah tapi areanya itu adalah area Masjid Al-Aqsa. Yang ada pagar. Piye toh gambar nih. Ini yang ada pagar itu loh. Nah yang ada Masjid Sahroh. Yang ada bangunan apa lagi, yang di dalam pagar itu semuanya adalah Masjid Al-Aqsa. Lepas dari masalah itu, menghadap ke arah Masjid Al-Aqsa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hati nurani beliau itu kan keturunan Ismail, ibnu Ibrahim. Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam yang membangun Ka'bah, Sedangkan Masjid Al-Aqsa itu dibangun oleh para nabi turunan Nabi Ibrahim dari jalur siapa? Dari jalur Ishak.
Jadi Nabi Ibrahim itu kan punya 2 istri. Yang punya istri yang pertama Sarah melahirkan Ishak. Sedangkan yang istri yang kedua Hajar melahirkan Ismail. Ismail lebih tua dibandingkan dengan Hajar. Tua beberapa tahun. Ini tua, ini beberapa tahun. Lah, Nabiullah Ibrahim dengan putranya Ismail diperintahkan oleh Allah untuk membangun Ka'bah di negeri Mekah. Sedangkan turunan Nabi Ibrahim dari jalur Ishak, mereka yang membangun Masjid Al-Aqsa. Sebagai anak turunannya Ismail alaihissalatu wassalam, maka beliau itu lebih cinta kepada Ka'bah dibandingkan dengan Masjid Al-Aqsa. Meskipun beliau juga sangat menghormati, sangat memuliakan Masjid Al-Aqsa. Tapi lumrah manusiawi, kalau beliau itu anak turunannya Ismail alaihissalam, beliau itu sholatnya pingin menghadap ke arah Ka'bah. Ingin menghadap ke arah Ka'bah. Tapi perintahnya Allah Subhanahu wa taala di atas segalanya. Allah memerintahkan untuk sholat menghadap ke arah Masjidil Aqsa, maka beliau sholatnya menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Tapi di Mekah nggak ada masalah. Beliau melakukan sholat dengan cara menjalankan perintah syariat, tapi tetap melaksanakan yang beliau inginkan. Kan yang beliau inginkan nggak melanggar syariat. Bagaimana caranya? Ini Masjidil Aqsa. Piye iki contoh. Ini Ka'bah. Ini Ka'bah nggih. Ben ketok. Ini Masjidil Aqsa, ini Ka'bah. Beliau itu sholatnya mesti di sini. Jadi kalau di Mekah itu berarti beliau sholatnya itu mesti sebelah selatannya Ka'bah. Kalau ini gini aja, enggak repot. Ini Masjidil Aqsa, ini Ka'bah. Beliau sholatnya mesti di sini. Beliau sholat. Kenapa? Secara syariat menghadap Masjidil Aqsa, secara keinginan menghadap Ka'bah. Jadi ati beliau yo marem srot ngono salate menghadap bangunan yang dibangun oleh mbah-mbah biyen, Nabi Ismail sama Nabi Ibrahim. Dan cara syariat, beliau nggak melanggar syariat karena memang salatnya menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Ini sejak Isra Mi'raj sampai hijrah. Sampai hijrah 3 tahun. Begitu kota Mekah sudah tidak kondusif. Jadi untuk kota Mekah sudah tidak kondusif, ini untuk dakwah. Kaum muslimin diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berangkat hijrah ke kota Madinah. Rasulullah SAW pun akhirnya diberi izin oleh Allah untuk hijrah ke kota Madinah. Di kota Madinah kondisinya nggak memungkinkan. Kenapa? Ini kota Madinah. Di mana Mekah? Mekah di sini. Di mana Masjidil Aqsa tadi? Masjidil Aqsa di sini. Jadi Masjidil Aqsa itu ada di sini. Di sini itu kota Mekah. Jadi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ada di kota Madinah. Perintah sholat menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Ka'bahnya ada di sini. Jadi ini menghadap ke arah Masjidil Aqsa, membelakangi Ka'bah. Kalau menghadap ke arah Ka'bah, membelakangi Masjidil Aqsa. Tidak ada kata bagi seorang muslim pada sahabat sekalian kecuali as-sam'u wa ta'ah. Mendengar dan taat. Meskipun atine yo piye ngono rasane. Ini piye gitu rasane. Tapi perintah Allah dan Rasulnya di atas segalanya. Ketundukan kepada Allah dan Rasulnya di atas segalanya. Jenengan seneng gak seneng, srek gak srek, itulah perintah. Itu adalah perintah. Kan kadang-kadang syariat itu ada yang kita senangi. Hati itu seneng gitu. Ada syariat itu yang kadang-kadang gak patek disenengi. Misalkan ada orang, Masya Allah, mulute gak iso mingkem. Mangan ya mangan, ya ngemil, ya ngombe, ya ngemut-mumutan, ya ngini, ya gak iso meneng. Mangan
Menghadapi syariat sholat, Masya Allah, indah, seneng gitu. Menghadapi syariat zakat, ayem gitu. Menghadapi syariat umroh, seweneng malahan, traveling kok. Begitu ngedepi Ramadan, pening dikirani. Kenapa? Wong memang doyan ngemil. Yani ngemil, yani maem, jajan, opo ngedepi syariat Ramadan, itu piye gitu rasanya. Tapi apapun kata hati Anda, itu syariat. Syariat adalah syariat. Syariat adalah syariat. Baik. Seorang ibu-ibu misalkan. Tidak ada seorang wanita pun yang tidak mempunyai fitrah kepingin tampil cantik. Semua wanita itu seneng metu ketok uang awayu kok bidadari. Tapi syariatnya kan nggak begitu. Bu nggih, Mbak nggih. Syariatnya itu nek jenengan dinggriya, nek jenengan tenggriya, jenengan di rumah, tampillah secantik mungkin di hadapan suami. Tapi nek metu omah, biasa-biasa wae. Yani ojo diwali, ojo diwali. Nek metu omah kaya manten anyar, nek ni jero omah kaya apa, Pak? Kaya manten lawas. Mending iso ana manteni. Jadi manten lawas. Syariatnya dibalik. Agar kalau memang semua kaum wanita melakukan itu, yang suami itu kan komentarnya, aku itu loh melihat semua wanita itu jelek kecuali istriku. Iya toh, ben metu ku gono wanita ayu. Metu mlebu omah. Oh ayu. Tapi saiki kan rada-rada kuali. Ini, wali mau mboten, poroh tenanan. Ini tenanan dari Bapak. Ini itu syariat. Pegang syariat. Apapun kata hati kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hati nuraninya kepingin menghadap Ka'bah. Tapi syariatnya menghadap Baitul Maqdis. Menghadap Baitul Maqdis. Maka beliau mau tidak mau menghadap Baitul Maqdis. Menghadap Baitul Maqdis. Tapi hati nurani nggak bisa ditolak. Dan beliau tahu di zaman beliau hukum masih bisa berubah. Selagi wahyu masih turun, hukum masih bisa berubah. Semacam tadi loh, tatkala kita baca tentang masalah sejarah rakaat sholat. Awalnya 2 rakaat semua, kemudian dirubah oleh Allah. Dalam istilah usul fikih itu namanya nasi mansu. Ada yang dihapus, ada yang menghapus. Rasulullah itu sering dongak ke langit. Ngenteni Jibril. Jibril kok gak toko-toko, nggawa wahyu. Ini merubah arah kiblat gitu. Dan itu dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 16 atau 17 bulan. Ya suwi, setahun wae. Dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keinginannya Rasulullah SAW itu gak dituruti oleh Allah Subhanahu wa taala 16 sampai 17 bulan. Sampai tahun yang kedua Hijriyah, di bulan Rajab dalam sebagian pendapat, di bulan Sya'ban dalam sebagian pendapat para ulama. Di bulan Rajab atau di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama." Kami telah melihat bagaimana wajahmu bolak-balik dongak ke langit. Bentar-bentar nyawang langit. Jibril kok gak turun-turun, gak wahyu. Begitu turun wahyu liyane, gak wahyu kiblat. Dongak lagi. Jibril gak turun-turun, begitu turun masalah lain. Itu begitu terus sampai 16-17 bulan loh, coba. Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pelajaran penting para Jawa. Jadi terkadang Allah itu menunjukkan kepada kekasihnya, tidak semua keinginannya langsung dikabulkan. Jadi makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengatakan, Innallaha idza ahabba qauman ibtalau. Allah itu kalau mencintai sebuah kaum, terkadang itu malah diwujudkan dengan bala, dengan ujian. Kenapa ya akhwan? Allah itu maha tahu.
nek ben pengen turuti, ben pengen turuti, ben pengen turuti, ben pengen turuti, ngelunjak itu wong. Hamba itu kok merasa sombong, merasa takabur, merasa ujub, dan itu jadi dosa. Agar hamba itu tetap tawadhu, tetap tadarru, tetap menyebutkan dirinya sebagai seorang hamba, maka Allah itu terkadang menjadikan keinginannya hamba yang dia cintai itu malah gak diwujudkan sementara waktu sebagai bentuk ujian agar tambah doa, tambah tawadhu, tambah rajin ibadah, tambah tadarruk kepada Allah, dan itulah sebuah kebaikan. Itulah sebuah kebaikan. Lihatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kelasnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala, mohon kepada Allah agar kiblat diarahkan ke arah Ka'bah. Ka'bah itu pun bangunannya Ibrahim sama Ismail, kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala, tapi gak dikabulkan oleh Allah 16 sampai 17 bulan. Baru di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah 17 bulan lewat, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firman-Nya, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami telah melihat wahai Muhammad bagaimana wajahmu bolak-balik dongak ke arah langit. Sekarang ya wis tak turuti ngono ya. Fawalli wajh falanwalliyannaka qiblatan tardhaha. Kami akan palingkan wajahmu ke arah kiblat yang kamu senangi. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka arahkan wajahmu wahai Muhammad kalau salat menghadap ke arah Masjid Al-Haram, menghadap ke arah Ka'bah Al-Musyarrafah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah turun ayat itu langsung salat menghadap ke arah Ka'bah. Langsung salat menghadap ke arah Ka'bah sampai sekarang. Ini sampai sekarang. Kejadian perubahan kiblat ini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu gawe geger kota Madinah. Kenapa? Di komunitas Madinah itu kan ada komunitas orang-orang sinten? Orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu kalau ibadah menghadap kemana? Kalau ibadah sampai sekarang orang-orang Yahudi itu kalau mereka ibadah di sinagog mereka itu menghadap ke arah mana? Menghadap ke arah Baitul Maqdis. Jadi menghadap ke arah Baitul Maqdis. Orang-orang Yahudi itu tatkala Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, itu ada sesuatu sing rodok mereka serki kalau ajaran Islam. Islam itu apian. Jadi kiblati podo, kiblat podo. Dan itu disengaja oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kiblat itu diarahkan ke arah Masjidil Aqsa pertama kali? Untuk takliful qulub, melunakkan hati orang-orang luar Islam, sesama ahlul kitab. Karena ahlul kitab di luar Islam adalah Yahudi sama Nasrani. Jadi Yahudi sama Nasrani, ibadahnya Yahudi, ibadahnya Nasrani sama-sama menghadap ke arah Baitul Maqdis. Maka tatkala ada agama samawi lain, agama dari Allah lain, setelah Taurat, setelah Injil, setelah Yahudi, setelah Nasrani, maka Allah ingin menunjukkan kepada mereka bahwasanya ajaran Islam itu pun sama-sama datang dari Allah. Salah satu buktinya kiblatnya podo, menghadap ke arah Baitul Maqdis. Awalnya mereka serp Islam mau apian, kiblatnya podo. Setahun tetap sama. Masuk tahun kedua tetap sama. Begitu kiblat dipindah oleh Allah menuju ke arah Ka'bah, geger mereka. Jadi, oh Muhammad kurang ajar. Kiblat kita disingkiri, ganti kiblat yang lain. Mereka lalu bikin masalah. Lah, wong Islam kurang bener. Kalau seandainya yang bener itu adalah Ka'bah, berarti sholat mereka selama ini gak jadi. Lah kan menghadap ke arah kiblat lain. Kalau yang benar itu sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis, berarti sholat yang sekarang
nggak jadi, nggak bener plus itu. Kira-kira ngono lah. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, walillahil masyriq wal maghrib. Gak ono masalah. Karena mau arah timur, mau arah barat, mau arah utara, mau arah selatan, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah itu bukan sampeyan menghadap ke Baitul Maqdis atau menghadap ke arah Ka'bah, atau menghadap ke arah timur atau menghadap ke arah barat. Yang jadi masalah adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala Allah memerintahkan menghadap ke arah Baitul Maqdis, menghadaplah. Bukan karena Baitul Maqdisnya, karena perintah Allah. Tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala merubah menghadap ke arah kiblat, maka menghadaplah ke arah Ka'bah, maka menghadaplah. Bukan karena Ka'bahnya, karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena syariat itu para jemaah sekalian, ada yang mampu kita deteksi kenapanya. Allah melarang minum khamr. Kan bisa kita baca. Kenapa? Biar tidak merusak otak. Tidak merusak akal. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang berzina. Memerintahkan menikah. Bisa kita baca. Kenapanya? Agar manusia tetap jadi manusia. Karena salah satu di antara membeda manusia dengan binatang adalah apa? Apa? Salah satu di antara pembeda manusia dengan binatang itu apa? Nasab. Menungso itu ngerti bapak ngerti ibu nek kucing tuh gak ngerti bapak sama ibu. Coba sampean takon kucing, pitik ngono. Nyani sampean cekel kucing siji itu sampean takoni, "Cing, sampean bapak sapa?" lah gak ngerti. Enggak jelas kok. Bapak ibu gak jelas sebenarnya. Lah, agar membedakan antara manusia dan binatang, zina itu haram total. Karena anak zina itu gak jelas anak sopo. Bapaknya maksudnya. Ini gak jelas itu bapaknya itu siapa. Lah, itu syariat yang kita mampu membaca kenapanya. Tapi ada banyak syariat itu yang kita gak mampu membaca. Kenapa kok begitu? Kenapa sholat subuh 2 rakaat? Nyembuh. Pokoknya ngono. Lah kenapa sholat duhur kok 4 rakaat? Boten ngertos, pokoknya ngono. Makanya dulu tatkala haji, Rasulullah SAW itu kan tawaf. Terus mencium Hajar Aswad. Umar itu bingung, lapo waktu kok dicium barang. Tapi karena Rasulullah SAW mencium batu itu, Hajar Aswad itu, Umar ikut-ikutan mencium, tapi komentar. Mencium tapi komentar. Komentar ini terekam dalam banyak hadis. Beliau mengatakan, "Innani la a'lam annaka hajar, la tadurru wa la tanfa. Laula anni ra'aitu Rasulullah qabbalak ma qabbaltuk." Watu. Aku iku ngerti, ini sampeyan iku sekedar watu. Innani a'lam annaka hajar. Aku itu ngerti sampeyan itu hanya watu. La tadurru wa la tanfa. Kamu itu enggak bisa memberi mandorot, kamu itu enggak bisa memberi manfaat. Ya kan batu. Meskipun Hajar Aswad itu batu dari surga, batu dari surga yang Allah turunkan, wujudnya putih bersih tanpa noda, putih gitu. Lah kok tadi ireng? Karena setiap ada anak manusia berdosa, Hajar Aswad itu ono noda hitam. Dosane noda hitam, dosane noda hitam. Sampai zaman Rasulullah wis hitam total. Makan jenenge Hajar Aswad. Kata Umar bin Khattab, seandainya bukan karena aku lihat Rasulullah nyium kamu, aku dulu gak akan mencium kamu. Jadi perasaan hati yang gak serak waktu kok dicium, itu ditinggalkan demi melihat syariatnya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syariatnya beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu kita beramal. Yani mau menghadap ke arah Baitul Maqdis, monggo jika itu syariat. Mau menghadap ke arah Ka'bah Musyarrafah, monggo karena itu syariat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjawab yani gunjang-ganjingnya orang-orang Yahudi Madinah dengan mengatakan semua itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Patokannya adalah itu syariatnya yani Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu secara panjang tentang apa?
perubahan kiblat, ya, perubahan kiblat. Adapun kita pada zaman sekarang para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yakni kita pada zaman sekarang para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka paten salatnya menghadap ke arah Ka'bah al-Musyarrafah dengan dua kondisi tadi. Pertama, kalau salat tepat di depan Ka'bah wajib tepat, gak boleh meleset titik ini Ka'bah. Terus jenengan salat itu dari sini nggih, terus melenceng sono, tepat sini. Arahnya itu meleset tuwiti, ngono ya. Salatnya enggak sah karena Anda menghadap kiblat. Tapi kalau menghadap tengah, menghadap pojok, ya ngomong aja. Pokoknya masih menghadap Ka'bah, masih menghadap Ka'bah. Adapun kalau kita semacam ini jauh gitu ya, jauh, maka yang kita hadapi adalah jihatul Ka'bah, ancer-ancere Ka'bah. Mau tepat alhamdulillah, mau meleset dikit juga tidak mengapa. Semakin tepat alhamdulillah. Kalau meleset-meleset dikit gak ada masalah. Makanya Ikhwan, kalau ada gegeran, biasa ada beberapa kali waktu kemarin itu ada gegeran masalah arah kiblat. Jadi misalkan ono sebuah masjid. Ini masjid tidak begini. Ini soft gitu ya, soft. Softnya lurus dengan bangunan masjid. Lalu biyen pada waktu bangun ini kan mbah-mbah biyen gak terlalu kono, belum ada kompas kiblat, belum ada ini, belum ada itu, pokoknya diancer-ancer ngene. Ngulon rodok ini ke arah utara dikit, diancer-ancer. Begitu ada pada zaman sekarang, ini misalkan ditemukanlah alat-alat modern untuk mengetahui tepatnya arah kiblat. Ternyata menceng, tuwiti tapi ya. Mencengnya piye ta yo? Endi iki garise? Nanti garis pokoknya menceng lah. Gak persis dengan bangunan Ka'bah, gak persis dengan bangunan masjid. Agak menceng. Dikit tapi mencengnya, gak sampai menghadap utara, gak sampai menghadap selatan, ada mencengnya dikit. Maka tolong teman-teman ya yang mengetahui ilmu itu, ilmu falak gitu ya, tolong disampaikan ke takmirnya, Pak Takmir, Pak Ustadz, Pak Yai, ini sholat menghadap kiblat yang terbagus itu yang paling tepat menghadap Ka'bah. Lah dengan disiplin ilmu modern gini masjid kita itu rodok menceng dikit gitu. Nah, usulan sampean piye nak? Usulan kula Pak Yai, jadi bangunan masjid gak usah dihancurkan, tetap apa adanya. Hanya kiblatnya apa itu? Digeser dikit gitu. Nek takmirin rimo, alhamdulillah. Nek nak mire gak nrimo wis menceng sakmono ya ora apa-apa, padha-padha wae ngono ya. Nek nak mire gak gelem nrimo, tetap mempertahankan garis soft yang ada, sampean manuto. Kenapa? Karena meleset dikit itu nggak mempengaruhi hukum sholat. Ojo gegeran di dalam masjid. Engko nang gawe jamaah dewe. Jamaah pertama tepat pada soft, jamaah kedua menceng. Ngono. Ini ya persatuan Islam, persatuan kaum muslimin. Jadi menyatunya hati dan langkah jauh lebih utama dibandingkan masalah soft yang dua-duanya benar, hanya yang satu lebih utama nek kalau memang semakin tepat. Tapi setes kado, kecuali nek miringnya ke arah utara, miringnya ke arah selatan, itu mau nggak mau itu harus dirubah karena nggak sah. Ini karena sholatnya itu ini tidak sah. Nah, jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita tentang apa? Keagungan Masjid Al-Aqsa dalam syariat agama kita yang mulia. Keagungan Masjid Al-Aqsa dalam akidah seorang muslim negeri Palestina, tepatnya Baitul Maqdis, tepatnya Masjidul Aqsa, adalah satu negeri yang sangat mulia,
di dalam tubuh kaum muslimin. Jadi keberadaan sekarang Palestina dalam penjajahan, dijajah oleh orang-orang Yahudi, penderitaan yang mereka alami itu bukan sesama saudara tok. Beda kalau ada negeri muslim yang lain yang terdolimi. Iya, tatkala dulu Bosnia Herzegovina, kemudian negeri-negeri yang lain dulu sekali peristiwa, dan negeri-negeri yang lain pada zaman sekarang terdolimi, kita ikut merasakan terdolimi sesama muslim. Tapi Palestina bukan sekedar itu. Palestina itu negeri yang kita punya ikatan akidah dengan negeri itu. Sebagaimana kita dengan Saudi itu punya ikatan akidah, karena di tengah-tengah Saudi ada Mekah, ada Madinah, kiblatnya kaum muslimin, tempatnya Rasulullah SAW. Maka kita dengan Palestina pun ada ikatan akidah. Ikatan akidah itu adalah Baitul Maqdis mempunyai ikatan yang kuat dengan ajaran Islam. Yang pertama, dia adalah kiblat pertama kaum muslimin. 3 tahun Rasulullah di Mekah dan 1 tahun lebih di kota, hampir 2 tahun di kota Madinah, Rasulullah SAW dan semua kaum muslimin salatnya menghadap ke arah Baitul Maqdis. Yang kedua, tempat itu tempat singgahnya Rasulullah SAW tatkala Isra dan Mi'raj. Sebenarnya Isra Mi'raj itu kan maunya Allah, perintah salat 5 waktu. Ada yang rada aneh dalam perjalanan Isra Mi'raj itu. Napo kok enggak dari Mekah langsung menuju ke langit Sidratul Muntaha? Kan tujuannya langit. Dari Mekah, kenapa enggak langsung ke langit, ke arah Sidratul Muntaha? Tapi kok mampir sih. Ini halte. Mampirnya itu ke arah Masjidil Aqsa. Dari arah Masjidil Aqsa, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan semua nabi. Lalu salat diimami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sinten niku Ustaz? Ya rohnya sapa lagi, mosok jasate. Semua nabi didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala rohnya ke Masjidil Aqsa, lalu salat bareng diimami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian menghadap ke langit. Tatkala pulang dari Isra Mi'raj, mampir masjid lagi napa mboten? Pulang dari langit, turunnya ke Mekah itu mampir Masjidil Aqsa lagi apa langsung turun? Langsung ke Mekah. Wong memang tujuannya pulang. Itu menunjukkan posisi Masjidil Aqsa itu posisi yang sangat sentral dalam akidah Islam. Tempat Isra'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, dia adalah satu-satunya masjid yang mempunyai nilai khusus di luar Haramain Syarifain. Di luar Masjid Haram dan Masjidil Aqsa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid." Tidak boleh sengaja memperberat melakukan perjalanan untuk mencari keberkahan tempat kecuali ketiga tempat. Aku arep salat di Namira, salat di kono pahalane luwih akeh. Itu jangan. Kalau kesini taklim, monggo. Nah, itu yang bagus itu. Jadi menuju ke sebuah tempat dengan gambaran tempat itu sholat di situ lebih utama dibandingkan sholat di kampungnya. Aku tak ning Istiqlal kah? Sholat di kono pahalai 3 kali lipat sholat di kampungku, misalkan. Itu nggak ada. Masjid di dunia ini yang nilai sholat ada keutamaan dibandingkan sholat yang lain itu hanya ada 3. 1, Masjidil Haram. Pinten? 100.000 kali sholat di tempat yang lain. Yang kedua, Masjid An-Nabawi. Pinten? 1000 kali dibandingkan sholat di masjid yang lainnya. Makanya jenengan di umroh, ojo kaken kelayapan. Umroh yo, apa? Shopping ya senengane. Umroh berekreasi, memperbanyak sholat. Iman kadung di sana. Dan nasihat ana ya Wan, kalau pas umroh ibadah yang terbanyak itu lakukan sholat sunnah mutlak.
Kenapa? Jenengan maca Quran dek kono karo dek kini padha wae. Jenengan zikir di sana dan di sini sama saja. Yang beda itu dua. Satu, salat. Dua, apa? Doa. Karena dengan berada di tempat yang mustajab. Tempat yang mustajab. Makanya kalau Anda bawa jamaah, selalu Anda katakan, baca Quran, sisane capek salat. Gitu. Wis capek salat, kan salat terus capek toh. Duduk baca Quran, berzikir. Karena ibadah yang paling utama di sana adalah salat. Iman-iman lu 100.000 kali sama 1.000 kali. Yang ketiga, apa? Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa dalam sebagian pandangan para ulama 500 salat, dalam sebagian pandangan ulama yang lain 250 salat. 250. Selain itu sama. Mau sholat di sini, mau sholat di sana, sholat subuh jamaah ya sama-sama 27 derajat. Tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Yang membedakan, kalau mau cari tempat sholat dengan kalau ada unsur yang lain, monggo sholat di kono Aku kan wong Sidayu toh. Napa kok sholat di sini? Karena mau taklim. Jenengan ada yang dari mana. Ini kenapa sholat di sini? Karena mau taklim, monggo kalau semacam itu. Sholat tarawih mau di sini, monggo. Imami mantap, udara dingin, suasana sejuk, khusyuk, monggo. Kalau karena itu, monggo. Tapi kalau bayangan nih, sholat di kono luwe akeh pahalai berbanding 50 kali lipat gitu. Itu tidak ada kecuali 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Dan masjid ini Al-Aqsa. Kalau kita katakan, Ustaz, sholat di sini lebih utama Ustaz, karena lebih khusyuk, karena tempatnya lebih anteng, lebih adem. Lah itu benar kalau semacam itu. Yang anak katakan itu tempatnya lebih barokah. Keberkahan itu hanya ada di 3 tempat tersebut untuk menjalankan ibadah. Itu nilai Masjid Al-Aqsa di tubuh kaum muslimin, Terakhir 1 menit. Ya. Tentang peristiwa yang terjadi dalam hadis tadi, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam tatkala salat kan langsung dirubah toh ke arah Ka'bah. Sebagian sahabat yang salat bersama Rasulullah di Masjid Nabawi, salatnya menghadap ke arah Ka'bah. Begitu beliau pulang ke kampungnya, ada satu kejadian, begitu beliau pulang ada salat asar masih dilakukan oleh orang kampung, belum tahu kalau kiblat dirubah. Tengah-tengah salat kan di Masjid Nabawi sudah selesai. Pulang di masjid kampung, sholat masih di tengah-tengah, sholat. Pulang dia itu teriak dengan bijanter. Jadi teman-teman sekalian, saya barusan sholat di Masjid Nabawi. Sholatnya menghadap Ka'bah. Ketahuilah, innal qiblata qad huwilat nahwal Ka'bah. Ketahuilah wahai teman-teman sekalian, salat sekarang telah dirubah menuju ke arah Ka'bah. Lah mereka pas ruku langsung muter 180 derajat. Jadi kan bisa gambarkan ya. Salat itu ini masjid. Salatnya menghadap ke arah sana. Langsung muter. Menghadap ke arah sini. Masjid itu yang kemudian dikenal dengan Masjid Qiblatain. 1 sholat, 2 kiblat. Aku sih gak bisa bayangkan ku imami. Sampai sekarang aku nyari referensi keterangan para ulama, imami piye? Gak ketemu. Imami piye ya tatkala itu? Mosok melayu muter. Wallahu alam. Sampai sekarang Anda belum ketemu. Barangkali asatidzah ada yang menemukan keterangan imam pada waktu peristiwa itu modelnya kayak apa. Mau apa ganti imam apa melaku. Nah melakukan sholatnya gak sah. Kan melaku wado. Kan gerak banyak. Nah kalau tiba-tiba ganti imam, wallahu alam. Pokoknya ngono lah. Nah masjid itu yang kemudian dikenal dengan Masjid Qiblatain. Berarti hukumnya para jamaah sekalian, jenengan itu misalkan di sebuah tempat yang arah kiblat bingung. HP ngedrop. Misalkan pas camping tengah hutan. Nah, kemudian HP mau cari arah kiblat gak ketemu. HP-nya ngedrop. Diincar ancar mana yo. Pokoknya gak ketemu. Bismillah, ijtihad. Ketoke kiblat itu
kono, sholatlah bismillah. Dan itu sah. Tengah-tengah sholat ada penduduk setempat pas lewat cari kayu bakar. Ngomong, nak, sholatnya salah. Sampai itu menghadap ke arah timur, ngono. Sampai itu menghadap ke arah timur. Apa yang dengan lakukan pada waktu itu? Langsung berbalik 180 derajat. Nah, arang-arang ngono, tapi aja sengaja. Sengaja gak sah. Dalam kondisi semacam itu, kalau jenengan itu tengah-tengah sholat, dan sholatnya itu sah loh ya. Kalau kondisi semacam itu sampai selesai, baru diingatkan sama orang, gak usah diulangi. Kenapa? Sudah berusaha maksimal dan sholatnya sah. Tapi kalau tengah-tengah sholat diingatkan sama orang, ada orang kayak tadi, dan ngomong, nak, sholatnya sampai salah, sampai itu menghadap timur. Jangan itu menghadap timur, saya penduduk asli tempat ini. Maka langsung puter menuju ke arah, yakni kiblat, muter 180 derajat tanpa membatalkan sholat. Gak usah diulangi, langsung teruskan sampai salam. Wallahu alam. Ini yang bisa kita pelajari para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tentang ini salah satu di antara sejarah agung perubahan arah kiblat dalam sejarah salat yang kita disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankannya. Wallahu alam. Insyaallah Subhanahu wa taala yang kita pelajari bersama di pertemuan kita pada pagi yang berbarokah ini. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.